Teman-teman, barusan aku baca berita soal konflik tanah antara masyarakat dengan militer di Banjarbaru, Rumpin, sampai Serengseng Sawah. Nah, ada ratusan sertifikat transmigran yang bermasalah. Nah, menurutku ini bukti nyata bahwa manajemen ASN di ATR BPN itu masih kurang baik, terutama dalam hal verifikasi dan validitas data pertanahan. Kalau data awal saja sudah salah, otomatis semua kebijakan berikutnya kan juga salah juga. Saya kira persoalan di Indonesia itu sama. Di Kalimantan, di Desa Sukamulya, di Kabupaten Bogor. Jawabannya seperti itu. Prosedur dan mekanisme alas hak milik yang kemudian sertifikat yang kami miliki itu tidak dianggap oleh mereka pimpinan. Bang Adia. Jadi yang sebenarnya yang harus kita tunjukin itu bentuk kepemilikan hak atas tanah itu seperti apa di mata mereka. Lalu ketika kami ingin mendapatkan hak dan kepastian hukum kepada pemerintah, kita dihadapkan pada intimidasi, pada aparat yang kemudian yang harusnya mengayomi kita. Kami di lapangan harus berjibaku, menerangkan dan menahan diri untuk kemudian hak kami memastikan tidak dirampas oleh mereka. Iya Bang Azril, kalau menurut aku ini soal koordinasi antara lembaga aja sih. ASN ATR BPN sebenarnya diharapkan bisa jadi jembatan kan antara data pertanahan versi sipil dengan militer. Tapi dari berita ini kelihatan kalau misalnya itu datanya ternyata belum nyambung. Perbedaan data ini yang bikin jadi rawan konflik. Akhirnya masyarakat jadi bingung kan harus percaya ke siapa, dan lama-lama bisa bikin kepercayaan ke negara itu jadi goyah. Saya sih lebih fokusnya itu ke sisi pelayanan publik ya. Saya rasa masyarakat pasti sudah datang ke kantor pertanahan itu untuk menanyakan status tanah mereka. Tapi pastinya itu mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas gitu. Makanya kan jadi masalahnya itu kepanjangan. ASN kan di sini harusnya itu aktif ya. Tapi sekarang itu mereka kelihatan pasif gitu. Padahal kan konfliknya ini sudah lama. Akibatnya bukan hanya masyarakat saja yang kehilangan hak atas tanah, tapi juga muncul keresahan sosial, bahkan bentrokan atas tanah tersebut. Karena tanah tersebut adalah sumber kehidupan mereka. Iya, saya sependapat juga sih dengan Bang Nando. Dari perspektif akuntabilitas, ASN itu menurut saya kurang profesional dalam menyelesaikan permasalahan terbitnya sertifikat ganda ataupun kasus tumpang tindihan ini. Nah, semua pihak seolah saling melempar tanggung jawab, jadi nggak ada kejelasan langkah penyelesaiannya. Hal ini bakal membuat kasus serupa akan terus terulang. Selain itu, hal ini juga bisa memberikan dampak yang serius, karena negara dapat dianggap tidak adil, sementara ASN juga dicap hanya melayani kepentingan pihak yang kuat dan mengabaikan hak masyarakat. Kalau kita lihat, masalahnya juga ada di resistensi terhadap perubahan. Program Satu Peta kan udah ada lama digagas ya kan, tapi proses menjalankannya aja yang mungkin agak lambat. Banyak ASN masih betah pakai cara yang lama, jadi kurang mau integrasi datanya secara digital. Akibatnya ya data tanah nggak pernah benar-benar terakumulasi secara tunggal pada program Satu Peta itu. Kalau kondisinya kayak gini terus, dampaknya panjang banget. Seperti adanya konflik tanah yang makin sering, investasi bisa tertahan, juga pembangunan yang jadi tersendat. Bahkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia juga bisa runtuh. Kalau dipikir-pikir, semua ini itu dimulai dari manajemen ASN yang buruk. Dari verifikasi yang kurang teliti, koordinasinya lemah, pelayanan publik yang pasif, akuntabilitas yang kabur juga. Nah, hal itu tuh dampaknya tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke citra pemerintahan juga. Ya Bang Kakak, setuju sih kalau dampaknya itu bisa berpengaruh ke semua aspek, seperti misalnya tuh turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga BPN. Masyarakat tuh bisa kehilangan hak atas tanahnya juga kalau nggak ada legalisasi jelas. Terus tuh muncul konflik horizontal antara masyarakat dengan militer, serta nama ASN pasti akan tercoreng karena dianggap tidak profesional atau tidak berpihak kepada rakyat. Betul sih, ini bisa jadi pelajaran penting buat instansi pemerintah bahwa manajemen ASN yang buruk itu bukan sekedar masalah birokrasi, tapi juga bisa merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakatnya.
Kalau tanahnya saja tidak aman, masyarakat pastinya tidak akan tenang untuk bekerja dan investor pun pasti enggan untuk mau menanamkan modal. Iya Bang, selain itu kita perlu untuk melakukan pembenahan. ASN ATR BPN perlu memulainya dari hal yang biasa, seperti memastikan akurasi data, transparansi, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Tanpa langkah-langkah ini, masalah serupa akan terus terjadi. Setuju banget tuh Kak Nuraini. ASN itu harus paham kalau urusan tanah nggak bisa dianggap sepele, karena ini kan langsung menyangkut ke kehidupan banyak orang ya kan. Kalau manajemennya aja buruk, ya ujung-ujungnya rakyat juga yang susah. Tapi kalau dikelolanya dengan baik, justru bisa bikin masyarakat merasa lebih aman, ada kepastian hukum, dan keadilannya juga bisa dirasain bareng-bareng oleh masyarakat. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang praktik buruk yang terjadi di instansi Kementerian ATR BPN. Setelah ini kita boleh nih baca bareng berita yang menunjukkan bahwa nggak hanya ada praktik buruk yang terjadi di dalam instansi ATR BPN, tapi juga ada praktik baik yang telah dilakukan dalam melayani masyarakat. Mari kita lihat bersama beritanya ya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Osi Dermawan menegaskan, negara akan melindungi setiap tanah ulayat yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, untuk menghindari kasus penyerobotan tanah, sengketa, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Osi usai penyerahan 129 sertifikat tanah bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Padang Selasa 30 September. Osi menjelaskan di ranah Minang, Sumatera Barat, tanah ulayat atau tanah adat memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak saja terkait dengan kehidupan suatu kaum, tetapi juga memiliki peran untuk kemaslahatan anak dan kemenakan secara turun-menurun. Kendati demikian, dari ribuan bidang tanah ulayat di Sumatera Barat, belum seluruhnya yang mengantongi sertifikat. Kementerian ATR BPN terus mengajak dan mendorong para pemangku adat untuk dapat segera mensertifikatkan tanah ulayat tersebut guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat serta memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan berita yang barusan tentang penghormatan ATR BPN terhadap tanah masyarakat adat di Sumatera Barat, jelas terlihat kontras ya, berbeda. Di sana ASN itu justru hadir sebagai mediator yang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Mereka mendengar aspirasinya, memfasilitasi pemetaan partisipatif, dan menghormati nilai adat. Nah, menurutku itu bentuk nyata manajemen ASN yang baik. Banget Bang Azril. Dari berita ini kita bisa melihat bahwa ASN ATR BPN itu sukses jadi penghubung antara Pemda dan juga tokoh adat. Nggak ada lagi itu yang namanya data yang jalan sendiri-sendiri kayak di berita sebelumnya. Karena di sini tuh mereka bisa duduk bareng dan memastikan bahwa klaim tanah adat tidak bentrok dengan proyek pembangunan. Koordinasi yang bagus seperti ini bisa bikin masyarakat itu merasa dilibatkan, bukan justru diabaikan. Saya juga terkesan sih dengan sisi pelayanannya. ASN tidak hanya menunggu masyarakat tuh datang ke kantor, tapi mereka justru turun langsung ke lapangan kan. Mereka mengadakan sosialisasi, membuka forum dialog, bahkan menyediakan jalur konsultasi khusus. Masyarakat adat itu jadinya merasa mereka itu dihormati karena adanya transparansi dan juga keterbukaan informasi. Itu menciptakan rasa percaya yang besar jadinya kepada pemerintah. Nah iya, seperti yang dibilang Bang Azril sebelumnya, kegiatan ini merupakan langkah konkret yang mencerminkan penerapan manajemen ASN yang baik. Transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat adat terlihat jelas dalam proses ini. ASN ATR BPN tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menunjukkan integritas dan tanggung jawab sosial dengan memastikan hak ulayat diakui secara sah. Kegiatan ini menjadi contoh nyata bahwa manajemen ASN dapat menghadirkan pelayanan publik yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oke, menurut saya yang paling penting sekarang ASN harus berani berinovasi ya. Misalnya dengan menggunakan teknologi pemetaan digital yang tetap berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi nggak cuma asal bikin gambar di peta, tapi juga menghargai sejarah tanah adat yang masih hidup di masyarakat sekitarnya. Kalau manajemennya dijalankan kayak gitu, mungkin hasilnya bisa lebih jelas.
seperti ada kepastian hukum, masyarakatnya yang bisa tetap lebih rukun, dan pembangunan yang mungkin seperti pembangunan jalan, pembangunan listrik, ataupun fasilitas umum bisa berjalan lebih lancar ya kan, tanpa adanya konflik. Lihat kan, kalau manajemen ASN dilakukan dengan baik tuh, hasilnya langsung bisa dirasakan di kehidupan masyarakat. Nah, tidak hanya keresahan, malah timbul rasa percaya dan semangat gotong royong. Masyarakat adat itu merasa tanah mereka itu menjadi aman. Pemerintah bisa melaksanakan pembangunan dan semua pihak bisa saling diuntungkan. Saya setuju juga dengan pendapat Abang Kakak tadi, di mana banyak hal positif yang timbul dari kegiatan sertifikat tanah ulayat ini. Seperti misalnya itu masyarakat adat merasa dihargai dan dilibatkan, yang pasti terhindar juga dari konflik horizontal, terus itu kepercayaan publik terhadap BPN dan pemerintah pasti meningkat, dan juga pembangunan lancar karena lahan bebas dari sengketa. Ini tuh jadi bukti nyata kalau ASN itu punya peran yang strategis. Manajemen yang baik itu bisa membuat tanah jadi sumber kesejahteraan, bukan jadi sumber konflik. ASN yang transparan dan proaktif itu bisa jadi perekat bangsa dan bukan jadi pemicu perpecahan. Bang, jadi kualitas manajemen ASN itu sangat menentukan wajah instansi kita nih. Kalau manajemen ASN-nya itu buruk, maka rakyat juga tidak dilayani dengan baik. Nah, kalau misalnya manajemen ASN-nya baik, masyarakat akan puas dengan pelayanan kita. Kegiatan ini bisa kita jadikan pelajaran agar terus memperbaiki kualitas kinerja ASN ATR BPN. Kalau dipikir-pikir, tugas ASN ke depan itu kan gak cuma ngurusin administrasi aja ya kan. Tapi gimana cara manajemen yang kita jalankan itu bisa benar-benar berpihak pada kepastian hukum dan keadilan. Soalnya tanah itu bukan sekedar aset ekonomi, tapi juga bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat. Jadi kalau manajemen ASN-nya beres, dampaknya bukan cuma pada dokumen, tapi juga pada rasa adil dan tenang yang dirasain langsung sama masyarakat. Jadi kesimpulannya, kualitas manajemen ASN itu menentukan wajah ATR BPN ya di mata masyarakat. Ketika manajemennya buruk, seperti tadi kasus yang tumpang tindih tanah dengan militer, dampaknya juga pasti buruk, seperti timbulnya konflik, hilangnya hak rakyat, serta runtuhnya kepercayaan publik pada instansi ATR BPN lagi. Sebaliknya, kalau manajemennya baik, seperti pada tadi yang kegiatan sertifikasi tanah ulayat masyarakat adat, dampaknya juga bisa positif, berupa kepastian hukum, pelayanan publik yang adil, meningkatnya kepercayaan, dan lancarnya pembangunan. Karena itu, ASN harus konsisten berpegang pada sistem merit, integritas, dan akuntabilitas agar benar-benar hadir sebagai pelayan rakyat. Setuju, Kak. Setuju. Setuju, Kak.